Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut naik 0,87% ke angka 7.926. Selain video ini, kami juga mau upload satu video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang kembali diakumulasi perusahaan dari Singapura dan secara teknikal saat ini masih bergerak uptrend. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang juga secara tren saat ini masih uptrend, dan JP Morgan merevisi atau menaikkan peringkat saham ini dan target harganya. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham ASI hari ini masih lanjut naik karena kalau pemberitaan dengan judul sinyal kuat menebalnya dividen Astra dari JP Morgan. Jadi ICE ada sinyal kuat untuk menebalkan dividen. Jadi jika kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, aksi borong investor terhadap saham ICE yang membuat melesat dan menjadi salah satu penggerak utama indeks komposit pekan ini turut mendorong JP Morgan untuk menaikkan peringkat sahamnya. Jadi saat ini JP Morgan menaikkan peringkat saham ICE dari sebelumnya itu netral menjadi overweight. Dan target harganya juga naik saat ini ke harga 6.250 pada tahun 2026. Sebelumnya targetnya itu hanya sekitar 4.800. Dan jika kita lihat secara teknikal saat ini ICE masih naik 0,88% ke 5.750. Cara pergerakan saat ini masih bergerak sangat uptrend. Sekarang bisa kita lihat ICE masih mencoba untuk melewati zona resisten 5.700 sampai 5.800. Candle hari ini memang tidak begitu oke. Doji sempat ada shadow ke bawah mencoba untuk turun bawah 5.700. Tapi teman-teman sudah punya di harga bawah ICE masih sangat layak untuk dicoba di hold. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary, asing hari ini masih masuk. Satu minggu terakhir bisa kita perhatikan asing masih masuk dengan jumlah yang sangat besar. Di broker summary pun pada kenaikan hari ini walaupun tidak sampai 1% ini masih ada akumulasi besar. Sehingga potensi ICE untuk break 5.800 menuju 6.000 menurut saya masih ada potensi untuk tren jangka menengah. Apalagi jika kita baca di sini untuk masalah dividen, bisa kita baca di sini kami menaikkan asumsi dividen payout ratio untuk buku tahun 2026 sampai 2027 menjadi 65. Jadi ada potensi kenaikan karena sebelumnya itu sekitar 45%. Dan jika kita lihat untuk teman-teman yang belum sempat pantau di entry, saat ini wait and see dulu. Jika terpantau berhasil break 5.800, teman-teman baru mau buy on breakout sebenarnya bisa, tapi ingat selalu saya jelaskan untuk saham-saham sudah naik tinggi, teman-teman yang baru mau entry harus sangat disiplin karena harga tentang entry sudah lumayan tinggi. Lebih oke apabila ternyata gagal break 5.800 dan terkoreksi ke 5.500, menurut saya lebih oke untuk coba tunggu di support ini. Apabila memang gagal break 5.800, mengetes support ini masih bertanda rebound, baru coba ikuti entry untuk buy on support. Dan untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa jadikan 5.500 untuk trailing stop atau jadikan 5.300 untuk trailing stop. Sekarang saya update lagi saham auto yang juga cara pergerakan saat ini bisa kita lihat ini juga masih uptrend. Untuk auto bisa kita lihat sudah mencapai target di 2.500. Candle hari ini juga tidak begitu oke, naik 0,81% ke 2.480, tapi ini doji. Dan sempat juga turun ke sekitar harga 2.440. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham auto bisa kita lihat sama asing juga masih terus masuk. Dan di broker summary juga terpantau ini ada akumulasi. Sehingga untuk auto juga menurut saya masih bisa coba di hold. Bisa jadikan 2.400 untuk trail stop atau jadikan 2.300 untuk trail stop jangka menengah. Karena selama masih kuat di atas 2.300 belum ada tanda-tanda patah tren untuk uptrend jangka pendeknya. Dan masih ada potensi untuk kedepannya break 2.500 menuju target berikutnya di 2.600. Kan secara pergerakan ini masih bergerak uptrend dan masih ada akumulasi atau inflow. Sedangkan kita lihat UNTR. UNTR hari ini beda dengan ICE dan auto. Hari ini malah terkoreksi turun 2% lebih ke 25.225. Jika kita perhatikan UNTR masih kesulitan untuk break resisten 26.000. Dan penurunan saat ini membuat UNTR kembali mendekati support di sekitar 24.800 sampai 25.000. Dan cara pergerakan menurut saya selama masih kuat di atas support ini masih on track, masih berpotensi untuk melanjutkan uptrendnya. Apalagi jika kita perhatikan di sini untuk UNTR, bisa kita perhatikan asing memang 2 hari terakhir sudah mulai take profit setelah sebelumnya asing terus masuk akumulasi.
Dan jika kita perhatikan broker summary, walaupun turun 2% lebih, ini sebenarnya ada akumulasi. Jadi kesempatan untuk teman-teman sebelumnya belum sempat dapat saham UNTR di harga bawah untuk coba pantau di zona ini. Jika tepatnya UNTR minggu ini mengetes zona 24.800 sampai 25.000 ini masih bisa bertahan, saya masih menarik untuk coba enter untuk swing. Dan target jangka pendek tetap di 26.000. Atau hold satu selama zona ini tidak tembus dengan target lebih jauh di 26.500 sampai 27.000. Nah, sekarang saya coba update lagi pergerakan dari saham TWR yang hari ini naik lumayan tinggi, 13% lebih ke harga 685. Bisa kita perhatikan di grafik. Sebelumnya TWR mengetes garis EMA 150 bisa bertahan dari rebound. Belum sempat menyentuh 670 sampai 680. TWR sempat kembali melemah. Dan bisa kita lihat supportnya masih berupa support kuat. TWR masih bisa bertahan dari rebound kembali. Dan kenaikan hari ini membuat TWR sudah mencapai target sebenarnya di sekitar 680 untuk target terdekat dan target lebih jauhnya di 700. Karena memang untuk minggu lalu TWR merupakan salah satu saham yang kami pantau untuk sahamnya di support EMA 50 150. Untuk minggu lalu kami masuk ke BRMS dan PSAB yang sampai saat ini juga masih bergerak naik. Ini nanti akan kami bahas di video berikutnya. Jadi untuk TWR saat ini sudah mencapai target, jadi apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 600 sampai garis EMA 150, menurut saya saat ini sudah target untuk take profit. Jika terpantau ternyata minggu ini TWR gagal naik di atas 680 atau minimal bertahan di 680, menurut saya lebih oke pertimbangkan take profit, karena tetap masih ada potensi kembali melemah ke garis EMA 150. Karena sebelumnya bisa kita perhatikan TWR juga sempat naik tinggi, mencoba beberapa kali naik di atas 680, ternyata gagal dan kembali ke garis EMA 150. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary untuk TWR, bisa kita lihat asing memang terpantau masuk dengan jumlah sangat besar pada kenaikan hari ini. Tapi di broker summary terpantau ini ada distribusi. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.